juga lebih disiplin secara umum, lebih lebih tepat waktu dan sebagainya. Nah itu yang hal-hal itu yang perlu kita sadari pada saat kita studi sana. Misalnya contohnya apa? Sebenarnya beberapa universitas itu untuk S2 mereka menghendaki misalnya seperti surat motivasi gitu ya, menjelaskan motivasi kita. Terus Kak, untuk tadi kan sempat cerita kalau studinya di Inggris sama di Norwegia itu kan pasti ada perbedaan budaya dan lain sebagainya. Bisa mungkin diceritakan Kak perbedaan budayanya apa aja, terus gimana Kak Halim bisa mengatasi itu? Oke, Bim. Ya, ini secara umum tentu kita dan teman-teman tahu ya bahwa secara umum ya setiap negara punya kebiasaan, punya budaya, dan tentunya bahasa yang berbeda itu pasti ya. Nah, itu mesti kita sadari pada saat kita berpikir atau kita merencanakan untuk studi di luar negeri, begitu dimanapun itunya, entah itu di Asia, entah itu di Eropa, Australia, Amerika, yang secara umum kita tahu mereka punya kebiasaan, budaya dan cara-cara yang berbeda begitu. Jadi misalnya kalau kita bicara di Eropa begitu ya, tentunya Eropa ini punya budaya yang berbeda, di mana secara umum kita tahu bahwa Eropa ini lebih demokratis ya, dan gitu ya, lebih egaliter gitu ya, lebih langsung gitu, direct ya, pada saat berkomunikasi lebih direct, lebih disiplin secara umum, lebih lebih tepat waktu dan sebagainya. Nah itu yang hal-hal itu yang perlu kita sadari pada saat kita studi sana. Itu akan terasa pada saat kita kuliah juga akan pengaruh gitu ya, bagaimana kita berinteraksi dengan dosen gitu ya, bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman kuliah, itu akan sangat pengaruh. Jadi misalnya bagaimana interaksi dengan dosen itu agak sedikit berbeda tentunya dengan kita di Indonesia gitu ya, karena di Indonesia kita punya budaya yang berbeda terhadap orang lebih tua gitu kan, apalagi dengan guru, dengan dosen gitu ya, itu berbeda. Cara kita berkomunikasi, keaktifan kita berbicara dengan mereka gitu ya, bagaimana kita berargumentasi, itu tentunya di Indonesia kita punya cara berbeda dengan kita di Eropa secara umum. Misalnya contoh di Inggris tentunya lebih direct gitu ya, pada saat tentu dosen lebih di sana lebih bisa ya, karena biasa ya, lebih terbiasa berdialog, lebih biasa berbeda pendapat, lebih terbiasa bagaimana kita mahasiswa itu lebih aktif bertanya ataupun berbeda pendapat. Itu suatu hal yang lebih biasa, dan tentu itu juga bagi mereka suatu hal yang juga diharapkan gitu ya. Dan itu yang kalau kita lebih pasif tentu bagi secara ini itu juga tidak terlalu baik buat kita sendiri, karena proses pendidikan itu kan ada sebenarnya kan proses dialog juga ya. Ya, bahasa tentunya juga hal yang lain ya, pasti itu juga berbeda, dan itu bisa jadi kendala gitu ya, seperti itu. Dan beberapa hal yang lain selain budaya juga tentu berkaitan dengan budaya ya, seperti makanan gitu ya dan sebagainya. Juga nanti kalau kita bicara tentang cuaca, iklim dan sebagainya, juga itu tantangan tersendiri. Juga waktu saya di Norwegia itu ya sama ya, itu hal-hal yang sama tentu berbeda, dan itu jadi tantangan sendiri begitu. Terus di luar negeri itu kan jauh dari kerabat gitu ya, pasti ada rasanya homesick, kangen gitu ya. Waktu itu kan sekitar tahun berapa, itu internet belum seperti sekarang. Gimana tuh Kak mengatasi rasa rindu? Ya tentu memang ini saat ini mungkin tidak terlalu terbayang ya, kita sekarang dengan mudah pakai Zoom atau pakai WA, call atau macam-macam, yang kita sangat lebih mudah untuk kita bukan hanya suara tapi juga visual gitu ya. Tapi saya juga nggak terlalu kuno banget lah. Cuma memang tahun 2005 itu belum terlalu tidak seperti sekarang ya. Tahun 2005 ini internet tidak sebaik sekarang, dan itu tentu pengaruh terhadap bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga yang kita tinggalkan. Pada saat itu tentunya terutama ini ya komunikasi memang masih lewat telepon ya, terutama 2010 lebih baik, tentunya itu sudah lebih baik karena internet sudah lebih baik dan kita bisa komunikasi dengan internet dengan lebih baik tentunya. Tapi masalah homesick dan sebagainya ini memang sangat tergantung bagaimana
ini ya karakter kita juga, bagaimana kedekatan kita dengan orang keluarga dan sebagainya. Tentunya tiap orang tidak bisa disamakan. Pasti secara umum masih ada homesick dan sebagainya terhadap keluarga, terhadap rumah, terhadap ya Indonesia secara umum itu pasti ada. Nah, tinggal bagaimana cara mengatasinya kan begitu ya. Itu yang nanti tiap orang juga berbeda-beda begitu. Selain dari jauh dari kampung halaman, juga yang menurut saya berbeda itu ya kan dilahirkan sebagai persekutuan Kristen gitu kan. Nah, kalau di sana itu ada nggak sih persekutuan-persekutuan atau sekalian ibadahnya tuh bagaimana? Ya kita tahu sama-sama, setahu saya ya Eropa itu kan benua yang mostly adalah Kristen gitu. Nah, kesulitannya mungkin di sana apa Kak? Terus adakah persekutuan-persekutuan seperti ini? Ya, kalau menyambung tadi ya berkaitan juga dengan tadi yang masalah homesick itu memang salah satu yang tentunya kita kehilangan itu adalah teman-teman persekutuan pastinya gitu ya. Teman persekutuan yang biasanya sebelum kita studi lanjut gitu ya, sebelum waktu kita masih itu kita pasti juga kehilangan gitu ya teman-teman seperti itu. Nah, bagaimana dengan ini ya, dengan persekutuan atau gereja gitu secara umum di luar negeri, khususnya katakan kalau kita bicara dengan di Eropa ya, karena memang pengalaman saya di situ gitu ya, di Eropa, di Inggris dan di Norwegia begitu. Ya, seperti tadi Bim sampaikan ya, kita di Indonesia memang kesannya adalah Eropa ini adalah benua mayoritas Kristen gitu ya. Dan kesan itu ya memang seperti itu ya kesannya, dan sayangnya gitu ya, memang sayangnya secara statistik gitu ya, secara statistik kebanyakan negara Eropa itu penduduknya yang mengaku Kristen itu memang cenderung menurun ya, cenderung menurun itu. Kalau saya nggak salah ingat misalnya Inggris itu ya sudah semakin rendah gitu ya, orang penduduknya yang mengaku beragama Kristen saya kira semakin rendah. Saya kalau nggak salah ingat angkanya, mungkin salah ya, tapi kira-kira sudah tinggal mungkin 60 atau 50 gitu penduduknya mengaku Kristen gitu ya. Demikian juga di Norwegia yang juga sebenarnya secara umum ya boleh dikatakan negara Kristen gitu ya, penduduknya mengaku Kristen itu juga menurun, tapi saya angkanya nggak terlalu ingat persis gitu. Nah, mengenai gereja gitu ya, secara umum kalau kita gereja di negara Eropa sih ya ada masalah sebenarnya, karena pasti gereja di kebanyakan kota di negara-negara tersebut itu pasti ada gitu ya. Nah, seperti di Inggris yang memang kita tahu Inggris ini kan ya secara umum kita kenal sebagai negara Kristen dan ya memang di sana hampir di semua kota ya, bukan hampir ya, saya kira di semua kota dan di tempat-tempat di kota-kota kecil juga ada gereja yang sehingga secara umum tidak kesulitan kita beribadah. Nah, maksudnya kita mencari kita tidak kesulitan, itu secara umumnya itu. Dan juga kita tentu juga mengenal ada lembaga-lembaga pelayanan. Kalau kita bicara konteks lembaga pelayanan mahasiswa yang bersifat internasional ya, kita mengenal ada yang kampus Crusade, ada kita mengenal Navigator gitu ya, itu juga ada di beberapa negara Eropa begitu. Saya sempat misalnya waktu saya di Inggris itu saya sempat bergaul atau sempat ikut terlibat di dalam persekutuan Navigator di London waktu itu. Nah, jadi asal kita mau mencari informasi itu kita tidak akan kesulitan menemukan gereja ataupun komunitas persekutuan yang tentunya yang sehat gitu ya. Tetapi memang itu membutuhkan usaha untuk mencari informasi tersebut. Dan kalau di negara-negara Eropa misalnya seperti Inggris atau seperti Norwegia atau seperti mungkin juga Jerman atau Prancis atau yang negara-negara besar Eropa lainnya gitu ya, di mana cukup banyak mahasiswa Indonesia yang studi di sana atau cukup banyak warga Indonesia di sana, biasanya di kota-kota tersebut ada persekutuan persekutuan Kristennya begitu yang memang diinisiasi atau dilakukan ya memang salah satunya untuk menjaga pertumbuhan iman atau menjaga silaturahmi lah ya, begitu ya, persekutuan bagi masyarakat Indonesia yang ada di sana atau sedang studi di sana begitu. Itu yang informasi yang bisa dijadikan bahan pertimbangan teman-teman bahwa kalau kita di luar tidak terlalu masalah gitu ya, tentang tentang gereja ataupun persekutuan, asal kita mau mencari informasi dan kita mau mencari gitu ya itunya orang-orang di sana. Apalagi kalau kita sekarang ya dengan adanya internet itu kan gampang ya, sebelum kita ke sana kita sudah bisa cari informasi, kita bisa cari koneksi sehingga bahkan kita sebelum tiba di sana kita sudah tahu gitu kan, kita mau bekerja di mana, kita ada persekutuan apa, kita bisa tahu begitu.
memang tentu sekali lagi juga tergantung dari preferensi kita gitu ya, mau bergereja seperti apa, mau sekolah seperti apa, karena kan belum tentu gereja yang dalam tanda kutip sealiran dengan gereja kita mungkin belum tentu ada di kota di mana kita mau studi gitu ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu sih. Mungkin ini poin-poin terakhir, mungkin apa yang perlu dipersiapkan untuk berkuliah di luar negeri, dan juga mungkin sekaligus tips-tipsnya memilih kampus luar negeri mana yang sesuai atau yang cocok gitu. Ya, Pim, itu tentu hal memang yang kalau kita persiapkan dengan baik ya. Jadi kalau saya mau membaginya menjadi dua hal gitu ya. Satu, persiapan secara teknis gitu ya, persiapan secara teknis dalam artian secara administratif nantinya pada saat kita mendaftar untuk universitasnya ataupun untuk mendaftar beasiswanya gitu, itu secara teknis gitu ya. Kemudian yang pertama sebelum kita melangkah ke sana kan persiapan secara umum tadi ya, kita mempertimbangkan di negara mana, universitas mana gitu ya. Nah, itu kalau kita tarik agak belakang dulu, itu pertama tentunya kita mesti mempertimbangkan tadi ya, kita tuh mau studi lanjut S2, S3 ini dalam rangka apa ya, berkaitan dengan tentunya visi atau cita-cita hidup kita, karena itu nanti akan sedikit banyak menentukan negara mana ataupun universitas mana gitu ya, seperti itu. Jadi maksud saya begini, seperti saya sempat katakan di depan ya, kita studi di luar negeri salah satunya kan memang kita bukan hanya masalah akademisnya, tapi bagaimana kita mengenali negara tersebut, kita mengenali budaya negara tersebut dan sebagainya gitu. Yang itu juga satu pengalaman yang penting saya kira gitu yang bisa kita dapatkan pada saat kita studi S2 atau S3 gitu. Dan itu nantinya tentu akan harapannya itu kita bawa gitu ya, nantinya di dalam pekerjaan kita, di dalam bidang usaha kita dan sebagainya. Jadi itu perlu kita pertimbangkan, kita kaitkan dengan studi dengan cita-cita atau visi kita seperti itu. Nah, nanti kalau secara umum ya tentang negara mana, universitas mana, kita bisa mengacu ini ya, mengacu pada informasi yang bisa kita dapatkan dari tadi saya katakan di depan, ada beberapa badan yang memberikan peringkat ini yang peringkat universitas. Karena memang peringkat-peringkat itu memang memiliki kriteria-kriteria yang berbeda, tidak persis sama, tapi saya kira itu baik gitu, kriteria itu baik, dan itu kita perlu melihat gitu kan, mana yang relevan dengan kita. Salah satu misalnya kriterianya itu kan bicara tentang kualitas publikasi mereka gitu kan, itu. Jadi itu akan menunjukkan bagaimana universitas itu secara umum di dalam riset mereka. Nah, kalau misalnya kita bicara memikirkan untuk studi S3 kan seperti saya katakan tadi, S3 ini kan memang arahnya kita dilatih untuk jadi peneliti, untuk menjadi mengembangkan riset, dan kita bisa berkontribusi di sana gitu kan. Maka situasi universitas, iklim universitas itu akan sedikit banyak bisa dilihat dari bagaimana situasi akademis penelitian di universitas tersebut dan apakah itu baik atau tidak. Selain ada pertimbangan lagi, misalnya profesornya bagaimana gitu ya. Jadi itu yang bisa kita mesti melihat dari situ pertama ya, salah satu yang bisa kita lihat. Dari sisi negaranya juga ya secara tidak langsung juga bisa kita lihat gitu ya, kualitas pendidikannya secara nggak bisa langsung kita melihat dari ranking-ranking tersebut gitu ya. Itu persiapan secara umum kalau kita memilih negara, universitasnya gitu kan. Kemudian kita sendiri juga sebelum masuk ke teknis tadi ya, kita juga mesti mempersiapkan diri ya, mempersiapkan hati, karena ya itu ini adalah S2 terutama S3 ini kan juga bukan hanya setahun 2 tahun gitu ya, tapi ini bisa 3 tahun 4 tahun, itu membutuhkan motivasi yang kuat untuk kita bisa menyelesaikan riset S3 kita gitu ya. Kita harus benar-benar mempersiapkan itu secara hati, mental dan sebagainya gitu. Kemudian secara teknis pada saat kemudian kita sudah memutuskan, kita punya pertimbangan beberapa universitas, langkah berikutnya kan pasti kita memikirkan tentang biayanya bagaimana kan itu ya, biayanya bagaimana, baik itu biaya untuk studinya maupun biaya kehidupan sehari-harinya kan gitu. Jadi kita bicara tentang beasiswanya dari mana gitu kan. Nah, itu berarti kita mesti mulai melihat alternatif beasiswa yang bisa kita pakai untuk mendukung kita studi di situ. Apakah beasiswa tadi saya mendebatkan, apakah beasiswa dari negara tertentu, apakah beasiswa dari universitasnya atau dari tempat lain. Kemudian untuk mendaftar S2, S3 tentunya kan ada persyarat yang
dari satu universitas ke universitas lain mungkin berbeda, tapi biasanya perbedaannya tidak terlalu banyak ya. Nah, secara umum untuk S2 atau S3 pastinya kan ada syarat akademis gitu ya. Syarat akademis yang itu bisa ditunjukkan dengan transkrip nilai kita yang waktu S1. Kalau kita mau S2 gitu kan, dan kemampuan bahasa Inggris secara umum ya. Kalau kita bicara pendidikan S2 yang internasional, dalam bahasa Inggris sudah ada kemampuan bahasa Inggris. Kecuali kalau kita mau S2 atau S3 di negara yang non bahasa Inggris ya, tentu kita harus juga mempersiapkan kemampuan bahasa di negara tersebut, misalnya Jerman atau Prancis gitu ya. Itu kemampuan bahasa, kemampuan akademis, kemampuan bahasa gitu kan, dan mungkin juga ada hal-hal lain yang diminta gitu ya di universitas tersebut yang bisa berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya contohnya apa? Contohnya beberapa universitas itu untuk S2 ya, mereka menghendaki misalnya seperti surat motivasi gitu ya, menjelaskan motivasi kita. Nah, untuk S3 itu lebih bisa jadi juga nanti ada ya surat motivasi, ada juga mesti kadang-kadang minta rencana rencana riset kita seperti apa gitu ya. Mungkin juga pendukung-pendukung lain gitu kan, prestasi lain kita yang pernah kita capai selama kita studi S1 atau S2 ataupun kalau kita dari profesional gitu ya, itu juga bisa kita persiapkan karena itu juga akan dinilai khususnya nanti kalau kita yang S3 gitu ya. Itu kan juga akan dinilai oleh universitasnya apakah memang kita adalah kriteria, kita memenuhi kriteria atau kandidat yang cocok untuk profesi, untuk lowongan S3 tersebut atau tidak, atau untuk S2 tersebut atau tidak gitu ya. Itu secara teknis ya untuk yang perlu kita persiapkan untuk studi ini. Ya, terus mungkin ini terakhir Kak, mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman pendengar kita atau penonton kita untuk yang akan melanjutkan studi di luar negeri? Ya, jadi ada beberapa hal yang saya kira teman-teman pikirkan ya tentang studi S2, S3 khususnya ke luar negeri ya. Yang pertama dulu tentunya sekali lagi ini adalah satu proses yang akan memperlengkapi kita ya. Studi S2, S3 itu proses yang akan melengkapi diri kita baik secara akademis maupun non akademis. Kalau kita bicara di luar negeri ya, kita bicara tentang pengalaman hidup dan sebagainya, itu yang akan memperlengkapi kita untuk kita bisa lebih baik di dalam kita mengerjakan ya panggilan Tuhan gitu ya. Idealnya kan seperti itu ya. Dan harapannya itu akan memberikan kita bisa berkontribusi di dalam profesi kita nantinya gitu ya, di tempat kerja kita dan juga secara umum untuk masyarakat gitu ya, seperti itu. Jadi pertimbangkan baik-baik, kumpulkan baik-baik ya. Kalau memang ada arahan untuk studi S2 atau S3 khususnya di luar negeri, itu coba teman-teman pikirkan dengan baik begitu. Yang kedua, kesempatan itu gitu ya, itu ada gitu ya, kesempatan S2 S3 untuk luar itu ada. Kita mesti rajin-rajin ya tentunya mencari informasi, rajin-rajin mencari informasi. Apalagi sekarang itu gampang ya, kita dengan internet yang sekarang ini gampang sekali kita mencari informasi tentang peluang untuk S2, S3 baik itu universitasnya atau beasiswanya begitu. Itu kita mesti rajin-rajin cari itu dan ya mesti butuh waktu untuk mencari gitu ya, seperti itu. Itu yang mesti dilakukan gitu ya. Yang ketiga ini adalah juga jangan khawatir gitu ya teman-teman ya. Kita memang nanti kita sudah diskusi panjang ya. Kita bisa ada tantangan budaya, tantangan bahasa gitu ya, homesick, mungkin juga tantangan lain yang kita pikirkan gitu ya pada saat kita studi S2 atau S3 di luar negeri. Tetapi percayalah gitu ya bahwa pertama tentunya Tuhan kalau menyertai kita gitu ya dimanapun berada itu pasti kita punya kekuatan gitu ya. Kedua, tantangan-tantangan itu bukan mustahil ya, pasti bisa diatasi gitu ya. Jadi secara praktek pun sudah banyak mahasiswa Indonesia yang di luar negeri dan survive gitu ya, dan bahkan ya berprestasi gitu ya di luar negeri itu sudah banyak gitu ya. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin pastinya gitu ya. Hambatan itu bisa dicari jalan keluarnya, apalagi dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai gitu ya. Itu pasti bisa gitu. Okay. Itu sih saya kira yang teman-teman yang yang teman-teman perlu pikirkan gitu ya, dan pegang gitu ya pada saat teman-teman bergumul memikirkan untuk studi S2 atau S3 nantinya di luar negeri gitu. Oke. Ya. Itu aja Kak. Terima kasih untuk waktunya Kak Halim sudah mau
jadi narasumber kita, sudah mau berdiskusi, berbincang-bincang bersama. Ya, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komen. Sebaiknya mungkin kita akan bahas apa. Itu, terima kasih. Tuhan memberkati.